Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Hari ini saya akan coba buat tutorial buat teman-teman dosen, bagaimana cara masuk ke PJJUM LMS. Di sini saya akan coba bantu untuk memberikan tutorial, memasukkan tugas, kemudian memberikan bahan ajar gitu ya, kemudian diskusi. Nah, untuk teman-teman, awalnya kita harus mengetik dulu di sini pjjumt.ac.id. Nah, kemudian kita masuk menggunakan username yang sudah kita daftarkan ke pihak BTSI. Sedangkan diklik login. Oke, di sini ada dashboard, beranda, kalender, file, khususnya ini kelas ya. Ada etika profesi guru, pengembangan kurikulum anak usia dini, kemudian ada PTK. Nah, kita akan coba untuk mengisi di PTK ini. Nah, ini nama saya Iman dosen UMT PG PAUD. Oke, kita klik di sini di kelas. Nah, ini kelas saya di PTK A1, kelas A1. Ini kemarin sudah coba saya isi pengantar. Nah, untuk memudahkan, kita akan coba dulu. Di sini ada gear. Nah, teman-teman klik ini, kemudian hidupkan mode ubah, gitu ya. Nah, di sini kalau untuk merubah ini, teman-teman klik ini ubah, ubah pengaturan. Nah, di sini saya tulis pengantar, terus saya tulis apa yang tadi prolog awal gitu ya, prolog awal. Jangan lupa klik tampilkan. Oke, ditampilkan. Setelah itu teman-teman klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, oke, untuk misalnya ini saya rubah dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya ingin memasukkan di pengantar ini RPS gitu ya. Di sini ada tambahkan sebuah aktivitas. Kita klik. Nah, di sini nanti ada assignment, choice, database, buku, file gitu. Nah, kita ambil sumber file. Diklik. Tambah. Nah, teman-teman memberikan judul ini dulu. RPS PTK. Kalau mau dikasih misalnya komentar, silahkan Anda download dan baca. Nah, supaya tulisan ini tampil, jangan lupa diklik tampilkan deskripsi halaman khusus. Nah, setelah itu di sini ada file, tambah, ada buat folder. Kita klik tambah upload file, kita choose file. Nah, kita cek di mana sih bahan itu gitu ya. Bahannya ada di semester genap, PTK, RPS. Oke. Nah, udah masuk, kita unggah. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, untuk tampilan, karena tadi saya bilang boleh di-download di sini, maka tampilannya otomatis. Tapi kalau teman-teman mau hanya dibaca saja di LMS, maka di sini dituliskannya dipilihnya ditanamkan gitu ya. Oke, kita pilih ini, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, di sini saya mau nambah lagi nih. Saya biasanya selain RPS, saya memasukkan urutan materi supaya teman-teman, kalau RPS kan sifatnya masih global. Nah, saya supaya memudahkan mahasiswa tahu materinya apa, saya membuat urutan materi. Saya tambahkan sebuah aktivitas lagi, ada file, saya tambah, saya tulis di sini judulnya urutan
materi PTK. Silahkan di download dan dipelajari. Oke, saya tampilkan, kemudian saya klik ini, upload file, kita choose materinya PTK, open, kemudian unggah file. Oke, setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Oke ya, nah ini udah ada RPS, ada urutan materi PTK. Oke, kalau misalnya teman-teman, saya mau nambahin lagi nih, misalnya ya. Oke, saya mau menambahkan di sini file lagi. Ini tambah. Nah, ini saya mau nambahin diktat matlit. Nah, saya hanya tulis, silahkan dibaca. File ini hanya bisa dibuka atau dibaca dalam LMS ini, tidak bisa di download. Oke, saya klik tampilkan, filenya saya pilih, saya choose file, materinya ada di semester genap. Kita materi, open, buka file. Unggah file, masih loading. Kita tunggu dulu. Oke, masih proses, tidak bisa di download. Nah, tampilan ini kita rubah displaynya menjadi ditanamkan. Oke, ditanamkan, kemudian simpan dan kembali ke kursus gitu ya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian ketika teman-teman misalnya di pertemuan topik ini kan topik 1, 2, 3 sampai topik 16, ini artinya kan pertemuan 1 sampai 16. Nah, ketika teman-teman mau rubah topik ini seperti ini gitu ya, sama, ini saya hapus dulu deh biar sorry, ini kan tadinya orientasi perkuliahan di urutan materi, saya ubah topik. Nah, teman-teman biasanya nanti di sini nih ya. Nah, seperti ini tidak bisa dirubah. Nah, teman-teman harus klik ini, modifikasi, kemudian ketik orientasi. Kalau teman-teman mau mengetik sesuatu di sini, saya langsung diketik, kemudian simpan perubahan. Nah, tadi saya kan udah meminta udah memasukkan RPS. Ini kita hapus dulu deh. Nah, saya ingin ketika nanti di orientasi perkuliahan pertama itu, saya ingin tahu pengetahuan awal mahasiswa mengenai PTK gitu ya. Makanya saya tulis assignment di sini, saya pilih, kemudian saya tambah. Oke. Nah, saya pancing dengan pertanyaan apa itu PTK. Kemudian saya kasih, silakan Anda baca diktat yang sudah saya unggah berdasarkan hasil bacaan Anda, gambarkan
mengenai PTK dalam 50 kata gitu ya. Nah, saya ingin mereka menggambarkan apa itu PTK dalam 50 kata. Nah, supaya ini muncul, kita tampilkan. Nah, di sini karena mata kuliahnya hari ini mata kuliah semester 6A1. Saya cek dulu 6A1 itu jam 13.30 sampai jam 15.10. 13.30 13.30. Nah, waktunya kan karena hari ini tanggal 10 Maret 15.10. Oke. Nah, ini waktunya ya. Jadi mahasiswa hanya bisa mengikuti diskusi ini di jam ini. Nah, setelah itu ini remind me to grade by. Ini artinya kalau teman-teman minta diingatkan untuk menilai atau tidak di tanggal ini. Atau terserah teman-teman kalau mau, silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, ini tidak menjadi masalah. Nah, submission tab ini teman-teman meminta dia mengirimkan berkas atau langsung menjawab. Kalau tadi kan saya meminta saya mau mereka langsung menjawab di LMS ini ya. Jadi saya klik text daring, ini saya uncheck. Nah, di sini tadi ada batas kata. Saya tadi minta 50 kata. Saya klik, saya 10 kata gitu ya. Oke, kemudian feedbacknya teman-teman terserah mau ngasih komentar umpan balik atau memberikan nilai secara offline atau memberikan file feedbacknya gitu ya. Kalau misalnya tidak ya diklik tidak, kalau misalnya mau, maksudnya udah nggak usah lah, saya udah kasih gini, kalau mau dikasih. Oke ya, terus nilai ini karena tidak diberikan nilai, kita klik tidak ada. Oke, metode penilaian udah nggak ada. Nah, oke, udah. Ini kan activity completion ini untuk melihat waktu penyelesaian. Tapi kan di atas sudah dibuat tanggal 10 Maret gitu ya. Jadi ini tidak usah dirubah. Oke, setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Nanti kalau teman-teman mau lihat bentuknya, ini seperti ini. Nanti kalau kita mau lihat ini udah nanti bentuknya gimana, kita klik. Nah, di sini ada anggota saya mahasiswa 25 dikumpulkan 0, dia perlu dinilai 0. Karena di sini belum ada yang mengisi, jadi belum ada hasilnya. Nanti kalau teman-teman mau lihat ini, setelah di sini diklik view all submission gitu ya. Nah, nanti di sini ada nama-namanya, kita bisa cek yang sudah mengumpulkan atau tidak. Ini kan tidak ada pengumpulan. Oke. Begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit terutama buat yang baru pertama kali berinteraksi dengan LMS. Mudah-mudahan dengan adanya ini menjadikan teman-teman lebih mudah untuk berinteraksi dengan mahasiswa menggunakan LMS. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.